23 di wilayah Bekasi. Telah kami sampaikan bahwa saudara DE ini merupakan salah satu pendukung jaringan teroris ISIS yang aktif melakukan propaganda di media sosial dengan memberikan motivasi untuk jihad melalui media sosial. Pelaku memposting di medsos berupa poster digital berisikan teks pembaruan bayat dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin ISIS. Kemudian juga pelaku memiliki senjata yang di depan rekan-rekan ini, senjata api, baik senjata pabrik maupun senjata rakitan. Ada 16 pucuk senjata, 11 laras pendek dan 5 laras panjang ya. Jadi saya ulangi, ada senjata yang rakitan dan ada yang senjata yang pabrik ya. Kemudian selain 16 pucuk senjata, juga ada magazen, ya beberapa magazen dan amunisinya, ya amunisinya. Kemudian juga di situ ada PC komputer ya, yang masih didalami dan beberapa barang bukti lain. Nah ini saat ini tersangka DE telah diamankan oleh Densus 88, kemudian Densus 88 Anti Teror Polri masih mendalami, masih mengembangkan kasus ini ya. Baik, untuk lebih detail penjelasannya kami persilakan Kombes Aswin untuk memberikan penjelasan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jenderal. Mohon izin menambahkan sedikit. Pertama, yang perlu kami tegaskan bahwa DE adalah pendukung aktif dari Islamic State atau ISIS yang kita kenal dengan Daulah itu, Jenderal ya. Awalnya yang bersangkutan pada tahun 2010 itu pernah bergabung dengan jaringan Mujahidin Indonesia Barat. Itu pimpinannya WM sudah pernah ditangkap. Namun setelah memang jamaahnya bubar, Jenderal. Jamaahnya menyebar. Salah satunya adalah saudara DE ini yang kemudian ya dengan bahasa kita menjadi berselancar lah, berselancar bebas di memanfaatkan ruang sosial media. Pada 2014, DE pertama sekali menyatakan baiat kepada Amir ISIS. Nah, dari situ mulai dia melakukan aktivitas-aktivitas persiapan-persiapan, Jenderal. Jadi yang bersangkutan melakukan latihan, kemudian melakukan pengumpulan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Nah, yang bersangkutan itu memang sangat aktif di sosial media sampai beberapa akun sebelumnya itu sudah direport dan ditutup oleh Facebook maupun YouTube karena diduga mempropaganda aksi terorisme. Namun yang bersangkutan seperti biasa yang lainnya berganti akun lagi, kemudian dia memposting lagi dan lebih private belakangan ini. Sekitar 3 minggu ke belakang, ini puncaknya bahwa yang bersangkutan terlihat girohnya semakin tinggi dengan menyebarkan ajakan atau himbauan untuk amaliyah atau untuk melakukan aksi terorisme. Sehingga pesan-pesan itu disebarkan secara private menggunakan timer message, sehingga ketika sampai di si penerima itu dibuka dan langsung hilang dari server atau dari jaringan. Nah, ini sedang kita dalami
postingan-postingannya atau private message itu dikirim ke siapa saja, itu Jenderal. Nah, kita kemudian mengamankan yang bersangkutan setelah memprofiling. Yang bersangkutan memiliki juga akun di marketplace ya, di salah satu akun penjualan online yang dikamuflasekan oleh yang bersangkutan penjualan diecast gitu ya, mainan militer yang berkaitan dengan perlengkapan. Ada gear, ada baju taktikal, perlengkapan taktikal, kemudian ada lain termasuk senjata ini. Nah, dalam pemeriksaan bahwa inspirasi karena memiliki giroh setelah melihat aksi pemberontakan atau kanan dari Mako teroris di Mako. Ini dalam keterangannya ini masih kita dalami, Jenderal, sehingga yang bersangkutan melakukan latihan-latihan ya, udah beberapa kali melakukan latihan ya, kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke Makobrimob yang di Kelapa II dan Makobrimob yang di Jawa Barat, juga terhadap beberapa markas tentara yang sudah dikenali atau ditandai, di profiling oleh yang bersangkutan. Nah, dari sini kita kemudian melakukan penggeledahan ke rumah dan kita sangat dikagetkan dengan barang bukti yang kita temukan pada hari ini. Seperti tadi yang Jenderal jelaskan, di antara senjata tersebut ada 4 yang memang pabrikan, ada 5 yang modifikasi, Jenderal, modifikasi dari air gun menjadi senjata api penuh, itu ya. Juga ada 2 pen gun itu yang bisa isinya 1 peluru tuh, Jenderal, kemudian ditembak langsung ke badan dalam jarak dekat gitu ya, pen gun. Dan yang lainnya nanti mungkin bisa kita tunjukkan pada saat selesai konferensi pers ini. Ini sebelum kami akhir, kami ingin melakukan himbauan sedikit, Jenderal, ya, tentang kewaspadaan. Jadi rangkaian dari cerita ataupun kronologis si tersangka ini, sebagaimana tadi pertama dijelaskan oleh Jenderal dan yang kami tambahkan tadi, kita harus semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap propaganda dan penyebaran konten radikal ini. Ya, jadi memang mereka masih terus berselancar di sini. Ini adalah seseorang yang tidak seutuhnya masuk dalam jaringan penuh, Jenderal, karena sudah bubar, kemudian dia bermain sendiri dengan kemampuannya sendiri, kemudian mengumpulkan segini banyak bahan-bahan atau alat-alat yang akan digunakan untuk persiapan yang dipicu oleh ideologi radikal tersebut. Nah, yang kedua, bahwa pergerakan kelompok ISIS, pendukung ISIS dan jamaah-jamaah yang atau kelompok-kelompok yang mendukung ISIS ini tidak pernah berhenti, meskipun tidak terlihat di mata kita mereka berkumpul, tidak melakukan aktivitas-aktivitas kelompok, tetapi perorangan juga ada ternyata, seperti DE ini. Nah, ini yang harus kita menjadi pembelajaran baru juga untuk kami dan kita semua nih, Jenderal. Dengan adanya senjata ini, mari kita lihat bahwa bukan cuma senjata pabrikan yang berbahaya, tapi modifikasi yang dari senjata air gun ataupun airsoft gun itu, Jenderal, itu juga dapat ditingkatkan menjadi senjata api dengan kemampuan atau dengan keahlian seseorang gitu. Nah, ini dalam konteks ini mungkin kita perlu kerjasama nanti dengan beberapa Polda juga, Jenderal, termasuk Polda Metro di mana wilayah hukumnya ini, untuk mengungkap
bagaimana ini bisa terlaksana atau perdagangan airsoft gun-nya, kemana nanti menjualnya dan sebagainya. Nah, saya kira kerjasama dari Densus dengan berbagai pihak akan semakin diintensifkan untuk mencegah dan menangkal paham radikalisme, kemudian peredaran senjata api yang sampai menyasar atau masuk ke dalam kelompok-kelompok pendukung Islamic State atau ISIS dan kelompok teror lainnya. Dari kami cukup demikian ya, Dal. Nanti akan kami coba terangkan setelah ini. Mungkin dari barang bukti yang ada bisa kita tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Aswin. Tadi dijelaskan oleh Pak Aswin ya, bahwa kasus ini ditangani oleh Densus 88, tetapi juga tentu akan ada kerjasama dengan Polda Metro Jaya terkait dengan senjata api ya, karena ini ditangkapnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya terkait asal-usul senjata api ini. Tadi dijelaskan bahwa senjata ini adalah sebagian senjata rakitan dan juga ada beberapa yang merupakan senjata pabrikan. Nah tentu ketika kita bicara senjata pabrikan ini akan dilihat apakah senjata ini terdaftar legal atau ilegal. Jadi kalau dari senjata yang pabrikan yang terregister, ada nomor registernya, bila senjata ini legal maka akan tercatat di Polri ya. Tapi kalau dia ilegal tentu kita akan telusuri asal-usul dari mana senjata api ini berasal. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman media? Nah, silakan topik dulu ya, satu-satu ya. Apakah maksudnya siapa saja lingkaran ide ini, karena kan kita melihat senjatanya ada banyak dan sebenarnya tidak mungkin dilakukan secara one-shot gitu. Iya, terima kasih Mas. Saya kira itu menjadi bahan bagi penyidikan kita. Kita masih mendalami keterkaitan yang bersangkutan, sebagaimana biasa dengan kelompok-kelompok teror ini. Kita akan runut balik ke belakang ya, ke masa-masa awal rekrutmen yang bersangkutan sampai dengan pengembangan dia menjadi seperti ini. Akan banyak yang akan kita kembangkan lagi, tapi semuanya masih dalam konteks penyidikan dan penyelidikan, sehingga untuk rilis di sini belum bisa kita sampaikan. Saya kira gitu ya. Lain? Silakan Mas Bayu. Silakan. Baik, marketplace itu yang bersangkutan ini kan karyawan BUMN ya, jadi dari sisi pendapatan ataupun kehidupan, saya kira gaji atau itu sudah cukup ya. Kita lagi mendalami ya hasil dari aktivitas marketplace tersebut, apakah itu untuk membeli bahan yang pertama, karena dia juga jual beli di situ, kemudian keuntungan dari penjualan itu dia pakai untuk mengupgrade ya, dari biaya untuk mengupgrade misalnya dari air gun menjadi senjata api, itu biayanya berapa gitu. Itu karena dia memerlukan alat-alat atau komponen lain. Kemudian yang bersangkutan juga menawarkan juga ke orang. Nah, hasil marketplace ini masih didalamin oleh penyidik, termasuk
transaksinya semuanya, besaran uangnya, akun-akun yang melakukan interaksi dengan akun yang bersangkutan. Nah, ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh petugas Densus 88. Akan banyak kerjasama dengan pihak berwenang lainnya, ya, masalah keuangannya, ya, online ataupun marketplace, perdagangan, ya, atau penjualan online, akun-akun dengan platform media berarti, dan lain-lain sebagainya. Karena kita tahu yang bersangkutan juga menggunakan akunnya juga ada yang fake juga untuk melakukan penjualan tersebut, bukan akun real dengan nama dan nomor telepon yang bersangkutan. Akun itu fake, kemudian dioperasikan oleh yang bersangkutan. Ini sebentar, Jenderal. Ini kita bisa tunjukkan mana yang mungkin minta bantu Pak Gatot atau sini, ya. Ya, senjata yang dimaksud tadi. Sebentar, ya. M16. Satu itu. Kosong dong. Ya, sudah menempeli label label is. Data pabrikan ini. Dan nanti akan ditelusuri oleh Densus dengan bantuan rekan-rekan asal nih. Ini pabrikan, ya. Pabrikan ini. Senjata jenis FNC, pistol G2. Yang dua Uzi. Rakitan. Nomor 2. Kanan ulang. Atasnya. Dan ini senjata api laras panjang jenis Uzi Ingram. nanti kita masih akan ke lapor di dalam. Casing dalamnya juga itu ini pistol kaliber 9 mili. Pabriknya dah, ini buatan Nomor 10 yang nomor 10 Rakitan. Pistol kan. Yang dimodif, iya, ikannya yang kalau kita lihat sudah sama dengan dengan senjata api. Ini hasil upgrade lah. Itu biar upgrade maupun semua udah bisa api, jadi senjata api semua. senjata api. Masuk ke dalam. Oke. Kita akan melakukan pendalaman terhadap masalah senjatanya sendiri. Senjata api 16 ya, 16 itu 16 tujukan, 11 laras pendek, 5 laras panjang. Ini ya, wajah. Tahan Pak. Ya, ada yang tanya lagi? Pak, itu kan tadi sempat disebutkan ada senjata ya. Kalau untuk masyarakat sipil apakah memang bisa membeli secara umum senjata dari senjata itu? Saya kira masalah regulasi senjata kita nggak menjawab di sini ya, atau
bagian yang bertanggung jawab mas. Nanti kita Tadi sudah saya jelaskan bahwa tentu ini masih didalami. Ketika senjata itu senjata pabrikan itu ada registernya ya, maka nanti akan dilakukan pemeriksaan dari nomor register itu apakah dia terdaftar di Polri ya. Kalau dia terdaftar, tentu pemegang senpi itu siapa bisa tahu. Tapi kalau dia tidak terdaftar, berarti senjata itu ilegal. Senjata pabrikan tapi ilegal. Paham ya bedanya? Jadi senjata api kalau dia legal, ya itu pasti terregister. Ada yang lagi pertanyaan? Bapak Ilin mau tanya soal marketplace tadi Pak, apakah benar marketplace yang dipakai tersangka itu cuma sekedar buat jualan atau jadi kedok kamuflase jualan senjata juga? Kemudian soal modifikasi senjata yang sebanyak ini, apakah si tersangka udah dia belajar modifikasi dari mana seperti itu? Yang pertama, masalah marketplace itu adalah kamuflase memang. Kalau saya bicara dengan penyidik, kita menyimpulkan memang itu sebagai caranya dia untuk mencari uang juga, tapi juga untuk menyamarkan aktivitasnya terkait dengan barang-barang ini, sehingga kalau kita bilang wajar dia menyimpan peluru karena dia jualan seperti itu dan sebagainya. Nah ini masih didalami juga sebenarnya sejauh mana aktivitas akun yang bersangkutan tersebut di marketplace. Apakah memang benar-benar sebagai jualan saja untuk mencari uang, ya, atau juga sebagai sarana-sarana lainnya, gitu. Jadi nanti akan kita update Mbak ya sampai sejauh mana, karena yang bersangkutan baru kemarin juga kita tangkap, akan ada pengembangan lanjutan nanti. Terus yang kedua tadi masalah Belajar modifikasi. Sebagaimana tadi saya sampaikan, yang bersangkutan itu mula-mula itu ya bergabung dengan Mujahidin Indonesia Barat di Bandung tahun 2010. Ini menjadi titik awal kita nanti akan melihat bagaimana proses yang bersangkutan berkembang sampai dengan sekarang ya. Jadi masih butuh waktu kita untuk mendalami dan akan mengupdate lagi lah apa-apa yang dialami atau apa-apa yang dilatih oleh yang bersangkutan sejak periode itu sampai dengan sekarang. Kalau kita hitung berarti 13 tahun ya dari sejak awal dia bergabung dengan MIB ya. MIB itu di barat, MIT itu di timur. Nah, mereka ini kemudian semua adalah pendukung Ansor Daulah ya. Oke ya. Mbak Leli udah. Ya udah 2 ya. 1, 2. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan bersama juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin, menjelaskan soal penangkapan Densus 88 pada terduga teroris yang juga merupakan karyawan BUMN PT KAI. Saat ini terduga teroris sudah diamankan oleh Densus 88 dan Densus 88 juga masih mendalami kasus ini. Tadi juga ditunjukkan saudara barang-barang bukti yang ditemukan di rumah terduga saat penangkapan kemarin, salah satunya adalah senjata api yang total diamankan adalah 16 pucuk senjata api dengan berbagai variasi. Nantinya polisi juga akan bekerja sama dengan kepolisian dari wilayah lain, tidak hanya untuk mencegah radikalisme semakin meluas, tapi juga untuk perdagangan senjata, karena 16 senjata api yang ditemukan di rumah dari terduga teroris ini menjadi pertanyaan tentunya mengapa terduga bisa memiliki senjata dengan jumlah yang cukup banyak beserta dengan peluru-pelurunya.